Alat keselamatan jiwa atau life saving appliances, lifebuoy. Alat keselamatan jiwa yang digunakan untuk membantu mengapungkan diri penumpang dan ABK ketika terjadi kecelakaan laut. Life jacket. Digunakan untuk semua penumpang di kapal ketika dalam keadaan bahaya. Terdapat dua jenis life jacket, yaitu inflatable life jacket dan life jacket. Immersion suit. Pakaian pelindung yang digunakan ketika menyelam di air dingin yang berfungsi untuk menjaga panas tubuh. Anti-exposure suits. Pakaian pelindung yang didesain untuk digunakan oleh kru rescue boat dan evakuasi. Thermoprotective aids. Pakaian atau tas yang terbuat dari material kedap air yang dapat tahan pada suhu rendah hingga minus 30 derajat Celcius. Pyrotechnics. Sinyal visual yang dapat melambangkan bahaya. Yang termasuk ke dalam pyrotechnics adalah rocket parachute flares, hand flares, dan buoyant smoke signal. Ketiga alat tersebut harus terdapat pada lifeboat. Life raft, salah satu bentuk kapal penyelamat yang berbentuk solid dan diturunkan dengan dewi-dewi maupun inflatable yang tersimpan di dalam sebuah kapsul. Lifeboat digunakan untuk menolong orang yang tenggelam atau man overboard ataupun kapal penolong ketika kapal dalam keadaan bahaya. Dilengkapi pula dengan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Rescue boat, kapal untuk menyelamatkan orang yang dalam bahaya dan kapal penyelamat angkatan laut. Hydrostatic release unit, komponen pada life raft untuk membuka life raft secara otomatis ketika life raft berada 4 meter di bawah permukaan air. Marine evacuation system digunakan untuk pengevakuasian penumpang secara cepat dari geladak kapal ke kapal penyelamat. Embarkation ladder, tangga yang disediakan menuju kapal penyelamat. Line throwing, digunakan untuk menembakkan tali ke kapal lain untuk menambat. Mooring buoy, untuk menambat kapal di laut. Peralatan pencegahan pencemaran atau pollution prevention equipment, oil water separator, yang memisahkan minyak sehingga campuran minyak yang dibuang ke laut tidak melebihi syarat yang telah ditentukan. Oil discharge monitoring and control system adalah sistem monitoring untuk mengontrol pembuangan air balas. Oil filtering equipment, di dalamnya terdapat OWS yang digunakan untuk memastikan banyaknya campuran minyak yang dibuang ke laut tidak melebihi syarat yang telah ditentukan. Oil content meter, pengukur kadar minyak yang juga disebut sebagai monitor muatan minyak, alarm lambung kapal, atau monitor lambung kapal. Oil water interface detector, untuk memonitor terus-menerus secara cepat dan penentuan yang akurat dari permukaan minyak atau air pada slop tank ataupun tangki lainnya di mana diberlakukan pemisahan antara air dan minyak. Peralatan navigasi dan komunikasi atau navigation and communication equipment. Kompas terdiri dari dua jenis, yaitu giro kompas dan magnetic kompas. Giro kompas diwajibkan untuk seluruh kapal lebih dari 500 GT. Fungsinya adalah untuk mencari arah utara dengan menggunakan spinning wheel dan gaya gesek. Magnetic kompas wajib dimiliki semua jenis kapal sebagai alat untuk menentukan arah relatif kutub magnet bumi. Automatic Radar Plotting Aids atau ARPA adalah sistem yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengidentifikasi jangkauan, ketinggian, arah, dan kecepatan perpindahan suatu objek. Electronic Chart Display and Information Systems adalah alat yang menyediakan informasi keselamatan navigasi. Di dalamnya terdapat informasi posisi dari GPS, radar, ARPA, dan AIS. GLONASS Receiver Equipment adalah sistem navigasi yang dapat melacak posisi, kecepatan, dan waktu dengan 3 segmen utama, yaitu ruang, kontrol, dan pengguna. Peralatan penerima ini terdiri dari komponen-komponen yang diperlukan oleh sistem dalam melaksanakan fungsinya. Automatic Identification System atau AIS berfungsi untuk mengidentifikasi kapal, lokasi kapal, memantau lalu lintas, tanda bahaya, dan informasi navigasi. Echo Sounding Equipment, teknik yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut dengan menggunakan gelombang suara. Radar reflectors adalah penanda pada sebuah buoy agar dapat ditangkap oleh radar.
Daylight Signaling Lens. Lampu harus dapat menyampaikan informasi antar kapal atau antara kapal dan pantai dengan menggunakan cahaya. Marine Transmitting Magnetic Hidden Device. Perangkat elektronik pada kapal yang dapat memberikan informasi mengenai arah kapal yang sebenarnya. Voyage Data Recorders atau VDR. Berfungsi seperti black box yang terdapat pada pesawat, VDR dapat membantu penyelidikan kecelakaan. Bridge Navigational Watch Alarm System. Alat yang berfungsi untuk memonitor aktivitas di anjungan dan mendeteksi gangguan operator yang dapat menyebabkan kecelakaan laut. Long Range Identification and Tracking. Alat navigasi di kapal yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan maritim, keselamatan di laut, dan perlindungan lingkungan. Two-Ways VHF Radio. Alat komunikasi portable dengan frekuensi 30-300 MHz. Survival Craft Eye Search and Rescue Transmitter. Dapat digunakan jika kesulitan mendeteksi lifeboat dan liferaft pada radar untuk dapat mengetahui lokasi lifeboat dan liferaft. Public Address System. Sistem penguat suara yang dilengkapi dengan mikrofon, amplifier, dan pengeras suara. MF Radio Installation atau Single Sideband merupakan salah satu perangkat komunikasi dan biasa dilengkapi dengan DSP dengan frekuensi 300-3000 kHz. Emergency Position Indication Radio Beacon atau EPIRB untuk mengirimkan alarm bahaya dan mengirimkan informasi lokasi secara otomatis jika kapal tenggelam dengan cepat dan semua alat komunikasi tidak dapat digunakan. Peralatan pencegahan kebakaran atau Fire Safety System. Portable Fire Extinguisher. Alat pemadam kebakaran yang dapat dibawa dengan mudah. Memiliki beberapa jenis, yaitu CO2 yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran pada kelistrikan dan minyak, foam yang digunakan untuk kamar mesin, air untuk bagian-bagian yang tidak terdapat kelistrikan, mesin, dan minyak, seperti di anjungan dan geladak, serta dry powder hanya digunakan untuk kategori api tertentu. Fixed Fire Extinguisher. Berbeda dengan Portable Fire Extinguisher, alat ini tidak dapat dibawa dengan mudah, tetapi sudah memiliki tempat khusus untuk penyimpanannya, dan terdapat di kompartemen yang beresiko terjadi kebakaran, seperti di kamar mesin, ruang kontrol mesin, dan akomodasi. Fixed Fire Extinguisher dapat bermuatan CO2, water mist, foam, dan sprinkler.